Berkat sholawat munjiat, alhamdulillah, saya dapat bantuan dari saudariku 30 juta. Rezeki yang tak terduga berkat mengamalkan sholawat munjiat. Alhamdulillah, rezeki besar tak terduga. Ini mungkin berkat sholawat munjiat yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat, yang mana beliau yang bertestimoni tentang kisah keajaiban sholawat munjiat itu mendapatkan rezeki sebanyak 30 juta. Nah, sebelum saya bercerita di sini, saya juga akan menceritakan sedikit ya pengulasan tentang keajaiban sholawat. Nah, di suatu hari ya, saya diceritakan oleh guru saya. Dulu di Pakistan tuh ada seorang dokter spesialis yang namanya itu Dr. Abdul Ais. Ya, Dr. Abdul Ais ini adalah seorang dokter spesialis ahli bedah tulang yang terbaik di Pakistan. Dr. Abdul Ais suatu hari itu kan katanya mau berangkat ke suatu daerah menggunakan pesawat terbang. Nah, setelah beberapa menit pesawat itu mau berangkat ya, ternyata pesawat terbang yang akan ditumpangi oleh Dr. Abdul Ais itu dilarang berangkat dikarenakan alasannya adalah kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, yakni cuacanya buruk ya teman-teman. Nah, dikhawatirkan pesawat yang akan ditumpangi oleh Dr. Abdul Ais itu terjadi sesuatu yang paling berbahaya kalau sampai pesawat itu terjatuh ya teman-teman. Maka ketika seluruh penumpang termasuk Dr. Abdul Ais itu sudah turun ya, maka Dr. Abdul Ais itu melanjutkan perjalanannya itu tidak menggunakan pesawat tapi dengan menggunakan mobil ya teman-teman. Nah, ternyata di perjalanannya itu Dr. Abdul Ais itu kan sudah memasuki kampung. Nah, di sebuah kampung tersebut sudah tengah malam ya, malam banget, udah gelap gulita. Dr. Abdul Ais itu tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Dr. Abdul Ais itu mengalami rusak di perjalanan. Ada kerusakan mesin. Nah, di situ Dr. Abdul Ais itu kan mencari penginapan. Namanya sudah malam ya, udah tengah malam, benar-benar gelap. Di sebuah kampung mencari penginapan ya nggak ada penginapan ya teman-teman. Nah, di situ Dr. Abdul Ais itu kan cari penginapan, yang mana udah cari kemana-mana tidak menemukan penginapan. Nah, orang-orang tuh nggak mau memberikan tumpangan pada Dr. Abdul Ais. Tiba-tiba ada seorang ibu yang sudah tua banget, kayak anggap saja kayak udah nenek-nenek gitu ya teman-teman. Nah, ibu-ibu yang sudah tua itu memberikan tumpangan kepada Dr. Abdul Ais tersebut. Nah, di situ di tengah malam itu tiba-tiba Dr. Abdul Ais itu terbangun mendengarkan si nenek tua ini atau si ibu tua ini yang sedang bersolawat kepada Nabi. Si ibu tua ini bersolawat kayak gini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa, terus dan selanjutnya begitu terus tuh ibu tua itu. Kemudian si Dr. Abdul Ais itu tanya kepada si ibu itu. Nah, kemudian si ibu tua itu menjawablah pertanyaan si Dr. Abdul Ais tersebut.
Nah, si dokter itu kan tanya, wahai ibu, kenapa ibu setiap saya dengar itu melantunkan syair itu? Kemudian si ibu itu menjawab pertanyaan si dokter Abdul Ais tersebut. Nah, di sini ibu tuh ngomong gini, saya sedang memanjatkan sebuah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena sholawat itulah yang sering saya dengar, burdah itulah yang saya dengar, syair itulah yang sering saya dengar, maka saya selalu terbiasa melantunkan syair tersebut sebagai pujian-pujian saya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kalimat ini kan kalimat burdah ya, yang ditulis oleh Waliullah Syarifuddin Busiri. Nah, di sini ibu itu menjawab, saya berdoa kepada Allah, Dokter Abdul Ais. Tadinya ibu tua itu nggak tahu kalau itu adalah Dokter Abdul Ais, yang mana orang yang menginap di rumahnya ibu tua itu adalah Dokter Abdul Ais. Ibu itu nggak tahu. Kemudian ibu itu kan ngomong, saya berdoa kepada Allah karena saya punya anak yatim yang ditinggal puluhan tahun oleh ayahnya karena meninggal, dan anak saya dalam keadaan lumpuh. Harapan saya hanya kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa dan senandung sholawat saya kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu, Allah akan mengabulkan doa saya dan permohonan saya. Kemudian dokter ini bertanya, permohonan apa itu ibu? Saya tidak paham, gitu katanya Dokter Abdul Ais. Nah, banyak sekali permohonan saya, tapi saya hanya meminta satu kepada Allah, mudah-mudahan anak saya yang lumpuh bisa dioperasi. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena yang mengoperasi anak saya adalah itu dokter yang ada di Pakistan, yang mana beliau adalah dokter kondang dan namanya tuh Dokter Abdul Ais. Tapi rasanya saya itu tidak mampu karena saya dalam keadaan miskin, saya tidak punya apa-apa. Kemudian Dokter Abdul Ais ini menangis. Dokter Abdul Ais ini adalah dokter yang dicari oleh ibu tersebut. Ibu tua itu tidak tahu siapa dokternya. Saya pernah mendengar kabar bahwa di Pakistan ada seorang dokter ahli bedah terbaik di negara ini. Siapa nama dokter itu? Dokter Abdul Ais itu bertanya kepada ibu tua tersebut. Lalu ibu itu menjawabnya, teman-teman. Nama dokter itu adalah Dokter Abdul Ais. Kemudian Dokter Abdul Ais itu juga menangis lagi, teman-teman. Subhanallah. Kemudian Dokter Abdul Ais itu bersujud kepada Allah. Ya Allah, ternyata gagalnya Dokter Abdul Ais berangkat menggunakan pesawat. Kemudian Dokter Abdul Ais itu menggunakan mobil, yang mana mobil juga macet. Kemudian ketika Dokter Abdul Ais mencari penginapan, ternyata nggak ada seorang pun yang ngasih tumpangan pada Dokter Abdul Ais. Ternyata malah ibu tua ini yang ngasih tumpangan pada Dokter Abdul Ais untuk menginap di tempatnya si ibu tua ini, teman-teman. Nah, ternyata setelah ibu memberikan tumpangan pada Dokter Abdul Ais itu, ternyata Dokter Abdul Ais itu sadar bahwasanya ini merupakan jawaban Allah, ini merupakan jawaban doa dan permohonan dari ibu si anak yatim yang lumpuh tersebut, yang mana dalam keadaan yatim dan tidak dioperasi, tidak punya uang, dan ternyata doa sang ibu itu tadi tidak ditolak oleh Allah hanya gara-gara baca sholawat, teman-teman. Subhanallah. Dan ternyata Allah punya cara lain bagaimana mempertemukan si anak yatim yang lumpuh tersebut dengan Dokter Abdul Ais, dokter yang dicari-cari oleh ibu tua itu tadi, ya teman-teman. Subhanallah. Hanya dengan membaca sholawat, ibu tadi bisa mendatangkan Dokter Abdul Ais ke rumahnya ibu tua itu tanpa harus pergi ke Pakistan, ibu tua itu dengan anaknya, karena ibu tua itu nggak punya uang untuk mengoperasikan anaknya yang lumpuh. Subhanallah, berkat keajaiban sholawat, Allah memberikan jawaban kepada si ibu tua itu melalui Dokter Abdul Ais, yang mana Dokter Abdul Ais itu tidak jadi ke perjalanan lewat pesawat maupun lewat mobil. Subhanallah, ya teman-teman. Itulah keberkahan lisan yang selalu membaca sholawat. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan
testimoni keajaiban sholawat munjiat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Rena Prasasti. Saya sudah mengamalkan sholawat munjiat. Alhamdulillah, rezeki besar tak terduga. Bantuan dari saudariku sebesar 30 juta yang tak terduga. Alhamdulillah, saya mengamalkan sholawat munjiat sebanyak 1000 kali. Cukup segini saja Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat munjiat yang Rena rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Rena Prasasti atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat. Subhanallah teman-teman, berkah sholawat munjiat terkabul hajatnya Mbak Rena. Subhanallah, yang mana Mbak Rena mengamalkan sholawat munjiat sebanyak 1000 kali. Allah datangkan keajaiban dari sholawat munjiat begitu besarnya. Mbak Rena Prasasti mendapatkan rezeki dari saudarinya sebesar 30 juta nominalnya teman-teman. Subhanallah, 30 juta itu sangat besar ya teman-teman. Kalau kita di saat lagi butuh, benar-benar butuh, kita pepet Allah ya teman-teman. Kalau kita butuh uang, ya kita minta sama Allah. Seperti halnya ibu tua itu tadi, yang mana dokter di mana ibu tua itu tadi nggak punya uang, dalam keadaan miskin, ingin menyembuhkan anaknya, ingin mengoperasikan anaknya yang lagi lumpuh, dan si ibu tua itu pengen ke dokter spesialis, yakni ahli bedah tulang ya, yakni dokter Abdul Aziz. Tapi si ibu tua itu nggak punya daya, nggak punya kekayaan untuk membawa anaknya untuk operasi. Ternyata hanya dengan lisan yang selalu membaca sholawat, Allah datangkan sendiri dokter Abdul Aziz ke rumah ibu tua tersebut tanpa harus ibu tua itu menggotong membawa anaknya ke dokter Abdul Aziz. Allah datangkan sendiri dokter Abdul Aziz ke rumah ibu tua itu tadi. Seperti hanya Mbak Rena Prasasti, ketika Mbak Rena Prasasti lagi butuh uang, Mbak Rena Prasasti itu membaca sholawat munjiat 1000 kali. Subhanallah, Allah datangkan rezeki sebesar nominal uang itu adalah 30 juta ya teman-teman. Subhanallah. Cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat munjiat itu tadi dan kisahnya Dr. Abdul Aziz itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat dan ampunan Allah datang pada kita ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.